Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anissa Ralsasabila. Hai teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai karakteristik gelombang dari materi SMA. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, nah setelah itu kita di sini akan membahas mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam materinya. Nah, pada tujuan pembelajaran mengenai karakteristik gelombang ini terdapat 4 tujuan pembelajaran. Satu adalah siswa dapat menjelaskan mengenai pengertian dari gelombang. Kemudian yang kedua itu siswa dapat menjelaskan macam-macam gelombang berdasarkan mediumnya, arah getar dan rambatannya, dan berdasarkan amplitudenya. Kemudian yang ketiga itu tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan sifat-sifat dari gelombang. Kemudian yang terakhir yaitu siswa dapat menjelaskan pemanfaatan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan memasuki materi pertama, yaitu mengenai pengertian gelombang. Gelombang adalah gejala rambatan dari suatu getaran atau usikan. Nah, gelombang akan terus terjadi apabila sumber getarannya ini bergetar terus-menerus. Nah, gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh sederhana gelombang itu adalah ketika kita mengikat tali itu ke tiang dan dari ujungnya kita akan membuat atau memberikan getaran. Nah, maka si tali itu akan bergetar. Nah, getaran yang dihasilkan itu akan terbentuk bukit dan lembah. Nah, bukit dan lembah inilah yang dinamakan sebagai gelombang. Contoh sederhana dari gelombang dapat terlihat dari video berikut. Pada video adalah contoh gelombang yang sederhana, yaitu gelombang transversal menggunakan selinki. Untuk mengetahui persamaan dasar gelombang, kita turunkan persamaan berikut ini. Nah, kita misalkan gelombang merambat dengan kecepatan v. Oke, nah maka dengan menggunakan persamaan jarak, yaitu S sama dengan V dikali T, maka diperoleh lambda sama dengan V dikali T besar atau periode. Nah, di sini kita pindah ruaskan V-nya yaitu menjadi V sama dengan lambda per T. Nah, lambda per T besar yaitu periode. Nah, oke. Nah, setelah itu kita di sini kan sudah tahu bahwa nilai dari 1 per T besar atau 1 per periode itu sama dengan frekuensi. Maka dapat dihasilkan persamaan dasar gelombang itu adalah V sama dengan lambda dikali F. Nah, di mana V-nya itu adalah cepat rambat, kemudian lambdanya itu adalah panjang gelombang, kemudian F itu adalah frekuensi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam gelombang. Kemudian yang pertama ini macam-macam gelombang berdasarkan mediumnya. Nah, berdasarkan mediumnya ini gelombang itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama itu gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik ini adalah gelombang yang dalam proses perambatannya memerlukan medium atau zat perantara. Nah, artinya jika tidak ada medium, maka gelombang tidak akan terjadi. Gitu. Nah, contohnya ini itu gelombang bunyi yang zat perantaranya itu udara. Jadi jika tidak ada udara, bunyi tidak akan terdengar. Baik, kemudian ada gelombang elektromagnetik. Nah, di mana gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang dalam proses perambatannya ini tidak memerlukan medium atau zat perantara. Nah, artinya gelombang ini itu dapat terus merambat dalam keadaan bagaimanapun tanpa memerlukan zat perantara. Nah, contohnya itu apa? Contohnya adalah gelombang cahaya, yang dimana gelombang cahaya ini akan terus ada dan tidak memerlukan zat perantara.
Baik, selanjutnya itu macam-macam gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatannya. Nah, gelombangnya itu dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke, baik. Gelombang yang pertama itu ada gelombang transversal. Nah, gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah getarannya itu tegak lurus dengan arah rambatannya. Nah, bentuk getarannya itu dapat dilihat di gambar di samping ini. Secara matematis, pernyataan di atas itu dinyatakan oleh V sama dengan akar F per Pi, di mana Pi sama dengan M per L besar. Nah, V itu adalah cepat rambat gelombang, kemudian M adalah massa senar, kemudian F adalah tegangan senar, L besar adalah panjang senar, dan yang terakhir adalah Pi, di mana Pi adalah massa persatuan panjang. Selanjutnya yaitu ada gelombang longitudinal, di mana gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah rambatannya itu sejajar dengan arah getarannya. Getarannya itu berupa rapatan dan renggangan, dapat terlihat di gambar berikut. Berdasarkan gambar di samping, kita ketahui bahwa arah rambatan dari gelombang tersebut itu adalah ke kanan dan ke kiri, serta arah dari getarannya juga ke kanan dan ke kiri pula. Nah, maka dari situ gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatannya itu sejajar. Kemudian macam-macam gelombang berdasarkan amplitudonya atau simpangan terjauh. Gelombang ini dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang tegak. Di mana gelombang berjalan itu adalah gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Misalnya itu pada gelombang tali. Nah, di sini akan kita bahas mengenai 3 pembahasan. Yang pertama itu ada formula gelombang berjalan. Kemudian ada formulasi gelombang berjalan, yaitu persamaannya adalah gamma sama dengan A sin omega T min Kx, di mana A itu adalah amplitudo getarannya, kemudian T itu lama titik asal O telah bergetar, kemudian K itu bilangan gelombang, omeganya itu adalah frekuensi sudut, kemudian X adalah jarak titik sembarang P dari titik asal, kemudian Y simpangan getaran di titik sembarang P. Kemudian ada kecepatan dan percepatan partikel, di mana kecepatan partikel di P adalah turunan pertama dari fungsi simpangan terhadap waktu. Vp sama dengan dy dt sama dengan d A sin omega T min Kx dt. Vp sama dengan omega A cos Wt min Kx. Nah, percepatan partikel di titik P adalah turunan pertama kecepatan di titik P terhadap waktu. Maka AP sama dengan dVp dt, di mana d dt yaitu A sin omega T sama dengan Kx. Maka AP sama dengan min omega kuadrat A sin dikali omega T min Kx, sama dengan hasil akhirnya yaitu min omega kuadrat YP. Kemudian yang terakhir adalah sudut fase, dan beda fase gelombang berjalan. Kemudian persamaan dari sudut fase yaitu theta pi sama dengan omega T min Kx sama dengan 2pi dikali T per T besar dikurang X per lambda, yaitu kemudian ada persamaan fase gelombang di mana theta pi sama dengan T per T besar min X per lambda sama dengan theta pi per 2pi. Untuk persamaan beda fase di sini itu dapat dicari melalui min XB dikurang XA per lambda, di mana XB min XA ini dapat ditulis sebagai delta X. Jadi persamaannya itu min delta X per lambda. Setelah gelombang berjalan ada gelombang tegak, di mana kita akan membahas mengenai formulasi gelombang tegak pada ujung tetap dan pada ujung bebas.
Pada formulasi gelombang tegak pada ujung tetap, di sini terdapat persamaannya, yaitu Y2 sama dengan min A sin dikali min KX min omega T. Kemudian dapat disederhanakan menjadi Y2 sama dengan A sin dikali KX plus omega T. Nah, di mana Y sama dengan 2A sin KX cos omega T, kemudian Y sama dengan AS cos omega T, dan Y sama dengan 2A sin KX, di mana Y itu adalah simpangan partikel pada gelombang tegak oleh ujung tetap, kemudian A adalah amplitudo gelombang berjalan, AS adalah amplitudo gelombang tegak, kemudian X jarak partikel dari ujung tetap. Selanjutnya kita akan membahas mengenai formulasi gelombang tegak pada ujung bebas, di mana formulasi tegak pada ujung bebas ini memiliki persamaan, yaitu Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Nah, di mana juga Y-nya itu sama dengan AS sin omega T, maka AS sama dengan 2A cos KX, di mana letak simpul itu XN plus 1 sama dengan 2N plus 1 lambda per 4, di mana N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian letak perut itu XN plus 1 sama dengan 2N dikali lambda per 4, di mana N-nya itu 0, 1, 2, sampai seterusnya. Kemudian sifat-sifat dari gelombang. Nah, sifat-sifat gelombang ini ada banyak sekali. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada dipantulkan atau refleksi. Nah, dalam pemantulan gelombang berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu yang pertama besar sudut datang itu sama dengan sudut pantul gelombang. Kemudian yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian yang kedua itu adalah dibiaskan atau refraksi. Pembiasan gelombang adalah pembelokan arah rambatan gelombang karena melalui medium yang berbeda kecepatannya. Nah, persamaannya dapat dilihat di bawah ini. Nah, ini akan menentukan mengenai indeks bias, yaitu sin I per sin R, di mana sama dengan V1 per V2 sama dengan N, di mana N sama dengan N2 per N1. Kemudian yang ketiga itu dipadukan atau interferensi. Nah, perpaduan gelombang terjadi apabila terdapat gelombang dengan frekuensi dan beda fase yang saling bertemu. Nah, hasil interferensi gelombang akan ada dua, yaitu konstruktif atau saling menguatkan, dan destruktif saling melemahkan atau saling melemahkan. Nah, interferensi konstruktif ini terjadi saat dua gelombang bertemu pada fase yang sama. Sedangkan interferensi destruktif ini itu terjadi saat dua gelombang itu bertemu pada fase yang berlawanan. Kemudian 4 itu dibelokkan atau disebarkan atau dapat disebut sebagai difraksi. Nah, difraksi gelombang adalah pembelokan atau penyebaran gelombang jika gelombang tersebut itu melalui celah. Nah, gejala difraksi ini akan semakin tampak jelas apabila celah yang dilewati semakin sempit. Kemudian ada dispersi gelombang. Nah, dispersi ini adalah penyebaran bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Nah, dispersi ini tidak akan terjadi pada gelombang bunyi yang merambat melalui udara atau ruang hampa. Nah, medium yang dapat mempertahankan bentuk gelombang itu disebut sebagai medium non-dispersi. Kemudian yang terakhir adalah polarisasi, di mana polarisasi ini adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang sehingga hanya tinggal memiliki satu arah saja. Nah, contohnya itu dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian ada pemanfaatan gelombang. Nah, sangat banyak pemanfaatan dari gelombang dengan mempertimbangkan berbagai sifat gelombang. Nah, beberapa diantaranya itu adalah, yang pertama itu ada gelombang TV dan radio untuk komunikasi yang sering kita lakukan. Kemudian ada gelombang mikro dimanfaatkan untuk memasak makanan atau yang kita kenal dengan microwave. Kemudian gelombang bunyi yang sangat membantu dalam bidang kesehatan. Nah,
yaitu pada ultrasonik, yaitu pada peralatan USG untuk memeriksa ada tidaknya penyakit ataupun memeriksa kandungan. Pada kali ini kita banyak sekali belajar mengenai karakteristik gelombang dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.